Halo teman-teman, selamat datang di Futato Football Data and Story. Kali ini kita ketemu lagi di konten Timnas Day. Tapi sayangnya kayaknya ini bukan konten Timnas Day yang membahagiakan ya, bukan jemaah yang berbahagia ya. Karena aku ini akan ngebagiin review dan pengalaman nonton salah satu pertandingan yang akan menentukan nasib kita ke Piala Dunia 2026, yaitu Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 2-3 dalam laga yang penuh drama di King Abdullah Sport City Stadium. Tapi di balik hasil itu, banyak hal yang menarik untuk dibedah sebenarnya. Mulai dari blundernya taktik Kluivert, performa lini tengah yang goyah, sampai penampilan heroik Martin Pas yang beberapa kali menyelamatkan harga diri Timnas Indonesia. Awal laga sebenarnya menjanjikan nih, Indonesia tampil agresif, pressing tinggi, dan langsung unggul cepat lewat penalti yang dicetak oleh Kevin Dix di menit ke-11. Tapi habis itu semuanya berubah nih, Arab mulai dominan menguasai lini tengah, ngepres, mengeksploitasi sisi kanan pertahanan Indonesia yang jelas-jelas jadi titik lemah karena Yop Sayuri itu atributnya menyerang. Dalam waktu 6 menit aja keunggulan pun sirna, berbalik jadi 1-2 untuk Arab Saudi hingga turun minum. Babak kedua jadi ujian sesungguhnya nih, in-game management pelatih itu makin buruk ya. Salah pergantian pemain dan telat. Sama, jarak antar lini Indonesia yang dari tengah ke depan itu masih renggang, membuat Saudi leluasa ngerebut bola dan menambah gol menjadi 1-3. Di tengah situasi itu, penampilan efektif Tom Hay dan Ole Romani yang baru masuk di menit ke-65 untungnya memberikan sedikit perubahan dalam fase menyerang. Terbukti dengan menghasilkan penalti yang kembali dicetak oleh Kevin Dix. Skor jadi 2-3. Indonesia mengejar dan asa itu kembali muncul saat pemain Saudi yaitu Kano kena kartu merah. Tapi tetap aja ya, Indonesia gagal menyamakan skor hingga peluit akhir. Nah, penasaran dengan detail alur cerita yang dibarengi statistik dan data, serta siapakah yang harus bertanggung jawab atas kekalahan ini? Langsung aja kita bahas. Sekarang kita bahas line up-nya dulu nih. Indonesia tampil dengan 4-2-3-1, sama seperti yang udah dijajal di pertandingan friendly match sebelumnya. Kali ini lini tengah diisi sama Joey dan Klok, yang sebenarnya mereka itu belum pernah main bareng. Kemudian ada pemain BRI Super League lain, yaitu Yaakob Sayuri yang malah dipasang sebagai wingback, padahal dia atributnya itu menyerang, bukan bertahan, dan Beckham di sisi kiri, serta di sisi kanan diisi oleh Miliano. Kali ini Dix dan Izes menjadi dua CB di tengah. Sedangkan Arab yang pas di Gold Cup itu pakai 5-4-1, sekarang dia tampil juga dengan 4-2-3-1. Untuk penyerangnya itu juga masih sama dengan nama-nama yang familiar, kayak Al-Dawsari, Al-Juwair, Al-Buraikan, dan Al-Samad. Sekarang kita masuk ke timeline-nya ya. Timnas Indonesia memulai laga dengan agresif di babak pertama. Lewat shape-nya 4-2-3-1, mereka itu berubah menjadi formasi 4-4-2 dengan high defensive line saat out of possession, di mana Kambuaya dan Ragnar akan menjadi dua presser di depan. Kemudian mereka melancarkan serangan cepat agresif di awal babak yang membuat pemain Arab itu kena kartu kuning di menit keempat setelah menarik jersey Miliani Jonathan yang berlari dari sayap. Pelanggaran itu kemudian berbuah set piece yang dilakukan oleh Dean James dan ternyata terjadi handball di kotak penalti yang kemudian divalidasi oleh VAR. Di menit ke-11, Kevin Dix berhasil mengeksekusi penalti sehingga membuat Indonesia unggul cepat 1-0. Tapi ternyata itu hanya harapan sesaat. Arab Saudi mulai menguasai area tengah dengan shape 4-5-1, di mana Al-Dawsari dan Al-Samad akan turun menjaga compactness di tengah, yang kadang juga berubah menjadi 4-1-6 ketika semuanya all out attack, di mana satu midfielder akan menjadi single pivot, kemudian 4 penyerang lainnya bersama striker akan memanfaatkan transisi cepat untuk menyerang, sehingga tercipta shape 4-1-5. Fase ini sering digunakan pada out of possession ataupun in possession. Nah, sekarang kita coba tumbuhkan dua formasi ini bersamaan. Nah, dengan formasi 4-5-1 atau 4-1-5 yang dilakukan oleh Arab Saudi, pemain Arab Saudi itu sering melakukan press kepada dua pemain tengah timnas, yaitu Klok dan Joey, agar mereka nggak bisa build up lewat tengah, sehingga dipaksa untuk melakukan long ball atau menyerang lewat sayap. Tapi walaupun lewat sayap, mereka itu langsung press. Al-Dawsari biasanya langsung press Yaakob, langsung rebut bola dan counter cepat lewat skema wing play, through pass maupun link up play dari tengah. Sedangkan penyerangan timnas sejak unggul itu sering diinisiasi oleh Joey yang turun ke belakang membantu dua CB-nya untuk build up, yaitu Itses dan Kevin Dix.
Indonesia juga sering menyerang dengan shape 226, di mana Jakob Sayuri dan Dim James akan mengisi kelebaran naik ke depan, sedangkan Emiliano dan Beckham akan masuk ke tengah. Hal ini akan menjadi riskan karena bagian belakang hanya menyisakan 4 pemain dengan 2 center back. Apalagi Indonesia itu juga sering mengandalkan long ball dari back, bukan dari tengah seperti halnya yang bisa dilakukan oleh Tom Hay. Sayangnya, shape yang beresiko ini nggak dibarengi dengan press resistance dan aspek duels yang baik, sehingga lini tengah sering banget kerebut dan kehilangan bola. Terbukti dengan statistik 34 dari 25 duels won yang dimenangkan oleh Arab Saudi, baik untuk air maupun ground duels. Di menit ke-17, kesalahan clearance Mark Klok dimanfaatkan Al Shamat yang bebas tanpa marking di depan kotak. J.Itzes yang sudah melakukan cover, atau menurutku itu malah take ons atau ambil satu, itu tertipu oleh feint Al Shamat yang kemudian melakukan direct shot untuk menyamakan skor jadi 1-1. Nggak berhenti sampai situ, Saudi itu terus ngebombardir sisi kanan pertahanan Indonesia, utamanya adalah mengeksploitasi kelemahan Jakob Sayuri dalam bertahan. Selain itu, struktur blok bertahan dan jarak antar lini yang renggang baik horizontal maupun vertikal membuat Indonesia itu semakin kewalahan dan gampang diterobos. Terbukti dari statistik Saudi yang melakukan 12 sentuhan di box timnas Indonesia. Menit 30 lagi-lagi Jakob Sayuri kehilangan bola. Klok sebagai defensive midfielder pun juga nggak ngepres. Al Samad leluasa masuk ke tengah dan ngelakuin shot. Untungnya masih kena mistar gawang. Puncaknya itu ada di menit ke-33, di mana serangan Arab Saudi yang terus membombardir membuat Jakob malah menarik jersey lawan di kotak penalti. Jelas, VAR memastikan penalti untuk Saudi. Dan eksekusi yang tenang oleh Al Buraikan membuat skor berbalik 2-1. Hingga akhir babak, Saudi itu dominan dengan possession 56% dan serangannya efektif sesuai dengan statistiknya, yaitu 8 shots dan 4 shot on target. Sedangkan kita, Indonesia, hanya mampu melakukan 1 shot on target, kalah duel di tengah dan terlalu bergantung pada sayap kanan Emiliano Jonathans. Nah, sekarang kita masuk ke babak kedua. Kluivert itu melakukan perubahan dengan menarik Beckham yang nggak kelihatan di babak pertama dengan memasukkan Reinders. Namun dua pemain yang formnya drop, yaitu kayak Klok dan Jakob Sayuri, itu justru masih dimainkan. Bahkan Klok itu main 90 menit, dan Jakob Sayuri baru diganti ke menit 85. Walaupun begitu, di menit 47 skema punching press Saudi ke depan dan switch play ke sisi kanan menghasilkan kombinasi efektif antara Dim James dengan Emiliano, meski belum berbuah peluang yang berarti. Harusnya skema ini nih yang harusnya jadi basis serangan timnas dari awal, yaitu punching press dan kemudian buka ruang agar bisa direct play. Bukan malah hilang bola di tengah dan kelabakan kalau di counter. Satu skema itu pun gak cukup ya. Arab Saudi itu kembali menekan lewat transisi cepat. Di menit 55 mereka menciptakan peluang berbahaya dari pergerakan tanpa bola, crossing dan header yang memaksa Paes melakukan saves krusial. 6 menit berselang, serangan link up play dari tengah kembali mengekspos ruang antar lini Indonesia yang renggang. Berawal dari Kambuaya yang kehilangan bola, Al Juair sebagai attacking midfielder masuk ke tengah dan melakukan first shot, yang sebenarnya itu masih ditangkis oleh Martin Paes. Sayangnya bola rebound dimanfaatkan oleh Al Buraikan sebagai striker yang nggak kejaga di sisi kiri oleh Jakob. Akhirnya dia melakukan second shot dan 3-1. Saudi menjauh. Masuk menit ke-65, Tom Hay dan Ole itu masuk menggantikan Emiliano dan Ragnar. Aku nggak tahu juga nih kenapa Emiliano sama Ragnar yang diganti ya, padahal kita itu butuh gol. Tapi walaupun begitu, permainan menjadi mendingan nih, dengan aliran bola yang lebih progresif. Terbukti dengan statistik 4 shot on target yang meningkat, dan 56% akurasi long ball. Tom Hay langsung memberikan dampak lewat long pass akurat, dan distribusi vertikal yang memecah mid block Saudi. Tentu dengan kombinasinya sama Reinders dan Ole. Tapi pertahanan Indonesia itu masih tetap rentan ya. Di menit ke-74 dan 84, serangan kombinasi 1-2 Saudi kembali mengoyak lini belakang. Justru, total 5 kali penyelamatan heroik Martin Paes di babak kedua yang menjaga muka timnas Indonesia, khususnya Patrick Kluivert. Baru di menit ke-85 momen harapan itu datang. Long pass ke arah Ole yang memang positioningnya itu bagus, menghasilkan handball di kotak penalti. VAR kemudian memvalidasi, lalu Kevin Dix sebagai sang algojo kembali mengeksekusi dari titik putih dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2. Kemudian tambahan waktu itu jadi 9 menit. Indonesia sempat ada harapan untuk mengakhiri dengan skor seri setelah pemain Arab Saudi yaitu Kano kena kartu merah karena dianggap protes yang berlebihan dan mengulur-ngulur waktu. Tapi pada akhirnya, Saudi itu tetap lebih efektif ya, dengan 15 sentuhan di box Indonesia dan 6 shot on target yang dilakukan. Babak kedua jadi bukti
bahwa performa Marten Pas dan impact dari Tom Heye serta Ole itu menyelamatkan skor dari potensi kekalahan besar. Meski secara struktur, konektivitas antar pemain, dan pilihan taktikal dari Kluivert masih sangat jauh dari kata ideal. Menurut FotMob, Firas Alburaikan itu menjadi MOTM ya dengan rating 9,3, terbukti dengan mencetak 2 gol, 75% shot on target, dan berhasil melakukan 3 chance created. Selanjutnya, menurutku para pemain depan seperti Al Dawsari, Al Juwair, dan Al Samad yang sama-sama berkontribusi di formasi 4-1-5 itu sangat layak diapresiasi ya, karena masing-masing pemain itu melakukan shot on target dan chance created. Sedangkan dari timnas Indonesia, hanya Kevin Dix dan Marten Pas lah yang mendapat rating bagus, karena kontribusi penalti shootout dan big saves yang mereka lakukan. Untuk para pemain timnas yang lain, performanya masih so-so lah. Tapi ada yang drop banget kayak Mark Klok dan Jakob Sayuri, yang menurutku perlu dicadangkan untuk pertandingan selanjutnya lawan Irak. Nah, sekarang kita masuk ke summary nih. Indonesia itu bermain buruk dan tanpa sistem sejak awal. Struktur bertahannya itu berantakan, jarak antar lini itu renggang, dan para pemain itu nggak punya press resistance. Gampang banget lah kehilangan bola. Kalau dari awal mau main direct play atau wing play, itu seharusnya Tom Heye yang diturunkan sejak awal, karena dia satu-satunya yang bisa distribusi bola secara progresif. Dan saranku itu pakai 3 back aja dari awal, atau ada shifting dari 4 back ke 3 back pada saat menyerang, karena 2 wing backnya itu sering naik. Patrick Kluivert itu jelas harus bertanggung jawab ya. Dari pemilihan starting line up yang aneh dan dipertanyakan banyak orang, nggak ada perubahan taktik saat satu skema itu gagal, sampai pergantian pemain yang telat. Yang jadi perhatian banyak orang adalah Jakob Sayuri jelas, dipaksa main di back padahal atributnya itu ofensif. Dan Mark Klok itu tetap dimainin loh, 90 menit penuh padahal nggak kelihatan sama sekali di tengah. Sebaliknya Arab Saudi itu tampil jauh lebih solid. Lini tengah dan lini depan mereka itu fluid, variasi serangannya itu juga lengkap, mulai dari pressing, link up play, sampai trupas yang tajam. Terutama yang aku soroti itu di mid block pressing mereka yang efektif banget, dominan dalam duel, dalam press resistance dan mempertahankan bola, sehingga bikin Indonesia itu nggak bisa keluar dari tekanan, dan bangun serangan ke depan itu lebih sering dimulai dari belakang, long ball ke belakang long ball, gitu aja terus. Baru setelah Tom Heye dan Ole masuk, permainan itu jadi sedikit lebih hidup, tapi sayangnya udah terlambat, kita udah kalah 2-3. Segitu dulu review dan pengalaman nonton Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Aku harap kita masih ada kesempatan untuk bisa menang dan ada chance untuk peringkat 2 lah minimal agar kita bisa lolos di Piala Dunia 2026. Terima kasih teman-teman udah nonton review Timnas D sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau suka. Dan tolong komen di bawah juga supaya kita bisa diskusi soal pertandingan-pertandingan Timnas ke depannya. Sampai jumpa di review-review Timnas D berikutnya.